Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji serta para pemirsa media-media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, Zat yang selalu memberikan kebaikan dan kenikmatan kepada kita. Selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar kita terus berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hayat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga dan melindungi kita dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Teruntuk kepada para media yang terus serta menyiarkan kajian ini, kami ucapkan syukran jazilan wa jazakumullahu khaira. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab tentang adab, dan kita akan menjelaskan dan menuntaskan pembahasan tentang adab safar. Insyaallah taala ini adalah pembahasan terakhir dari pembahasan adab safar. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, di antara adab safar adalah apabila memasuki sebuah kota, dianjurkan bagi kita untuk membaca doa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailati dengan doa berikut ini: Allahumma ja'al lana biha qarara warzuqna fiha rizqan wa halala fiha rizqan halala Allahumma inni as'aluka min khairi hadhil madinati wa khairi ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha. Ini sebagaimana yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik doanya, terjemahan dari doa tersebut adalah: ya Allah, jadikanlah untuk kami tempat tinggal atau tempat domisili, tempat singgah padanya, dan berikanlah kami rizki yang halal di dalamnya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dari kebaikan kota ini dan kebaikan apa yang ada padanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya, yaitu keburukan kota ini dan keburukan apa yang ada di dalamnya. Demikian. Nah, ini doa yang bagus, yaitu doa untuk meminta kebaikan, minta rizki yang halal
berlindung kepada Allah dari keburukan apabila telah memasuki sebuah kota, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, berikutnya di antara adab ketika safar adalah bersegera untuk kembali apabila telah sampai atau telah terpenuhi ya kebutuhannya atau hajatnya dalam safarnya. Nah, ketika telah terpenuhi kebutuhan dan telah didapatkan ya hajah, yaitu hajat kebutuhan dari safarnya, maka hendaklah seseorang itu dia bersegera kembali pulang, ya, kembali pulang. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, begitu juga Imam Ibnu Majah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "As-safaru qit'atun minal adabi yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu fa idza qada ahadukum nahmatahu falyu'ajjil ila ahlihi." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, safar itu adalah penggalan atau potongan dari adab, yaitu siksa. Safar itu menghalangi salah seorang kalian dari makan, minum dan tidurnya. Maka apabila salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan kebutuhannya ya dari safarnya, maka hendaklah dia bersegera ya pulang menuju keluarganya. Baik ya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ya tidak dipungkiri bahwasanya ya safar itu kita dapatkan rasa penat, capek ya yang berlebihan walaupun dalam kondisi kita gembira. Ya setidaknya ya kita mengalami kurang tidur, ya kurang makan, ya kurang minum ya karena dalam kondisi safar tersebut, ya. Dalam kondisi safar, ya tidurnya pun tidak seperti tidurnya kita di tempat tidur yang ada di rumah, demikian. Walaupun seandainya kita tidur ya di hotel atau di tempat persinggahan yang barangkali nyaman, itu pun ya tidak senyaman bila kita tidur di rumah, demikian, ya. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, safar itu adalah penggalan atau potongan dari ya azab, ya siksa. Ya kita dalam safar ini terkadang tersiksa, demikian. Tidur tidak seperti ya tidur biasa di rumah, makan tidak seperti makan kebiasaan di rumah, ya minum juga demikian. Ya lebih-lebih ketika ternyata bersafar ya tanpa membawa keluarga. Nah, tentunya ini ya semakin merasakan kerinduan dengan keluarga, demikian ya. Nah, inilah ya rahasia atau alasan mengapa ya disebut safar itu penggalan dan potongan dari adab. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, oleh karenanya apabila telah selesai urusan seseorang itu dalam safarnya, telah selesai kebutuhannya, maka segera pulang, ya segera pulang menuju keluarganya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya di antara adab safar para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, apabila beranjak menuju pulang, maka dianjurkan untuk membaca ya takbir 3 kali dan doa sebagaimana doa ketika hendak berkendaraan ya. Kemudian ada tambahan sebagaimana yang ini sudah kita ya sebutkan ya pada pertemuan sebelumnya ya. Berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza istawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau telah berada di atas kendaraannya keluar menuju safarnya, beliau bertakbir 3 kali. Summa qala, kemudian beliau membaca
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tawi 'anna bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzu bika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Nah, apabila dalam kondisi kembali pulang, ini tadi ketika sedang akan beranjak pergi safar. Nah, ketika pulang, doa yang tadi atau zikir yang tadi juga dibaca, namun ada tambahan, ya, aibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Demikian. Baik, kita akan mencoba menerjemahkan doa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah takbir 3 kali, yang mana takbir itu adalah ya Allah Maha Besar, ya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kemudian doanya ya berbunyi yang artinya Maha Suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tak mampu menguasai. Dan sungguh ya kami akan kembali kepada Rabb kami. Ya Allah, kami memohon kebaikan dan ketakwaan dalam safar ini, keridhaan di dalam amalan kami. Ya Allah, mudahkanlah safar ini bagi kami, lipatkanlah jauhnya jarak safar ini. Ya Allah, Engkaulah yang menyertai kami dalam safar ini dan pengganti yang menjaga keluarga kami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesulitan safar ini, dari pemandangan yang menyedihkan, serta dari tempat kembali yang buruk, baik dalam urusan harta maupun urusan keluarga. Kemudian ya bacaan ketika kembali ada tambahan yang artinya ya kami kembali dalam keadaan bertaubat dan menyembah kepada Rabb kami dan memujinya. Demikian, seperti itu ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini ya doa ketika kembali dari safar ya. Ini tentunya ketika menuju pulang ya. Bukan telah sampai ya di rumah. Namun ini ketika bergerak ya dari tempat tujuan safar menuju ya tempat domisili. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila telah sampai di rumah, maka perhatikan apabila sampainya di malam hari, maka janganlah ia membangunkan keluarganya di malam hari, ya. Janganlah ia membangunkan keluarga ini malam hari dengan mengetuk pintu, ya. Dan hendaknya mengirim pesan ya kepada keluarga ya tentang kabar gembira akan kembalinya orang yang safar ini kepada keluarga mereka, agar nanti tidak memberikan ya kejutan kepada keluarganya. Demikian ya. Ya apalagi alhamdulillah sekarang sangat mudah untuk mengirim pesan ya atau menghubungi keluarga dengan media-media alat telekomunikasi ya, saat ini sangat mudah ya. Demikian ya, ini cukup demikian tanpa harus mengetuk pintu mengagetkan mereka. Demikian ya, dikasih kabar kepada mereka ya insyaallah taala akan tiba di rumah ya di hari ini di jam sekian di pukul sekian, nah seperti itu, sehingga mereka tidak terkejut. Demikian. Baik ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya ada anjuran para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ketika ya sampai di rumah ya untuk melakukan sholat 2 rakaat ketika pulang dari safar ya. Dianjurkan ketika pulang dari safar ya, sebelum sampai ke rumah dianjurkan untuk mampir ke masjid terlebih dahulu, kemudian sholat 2 rakaat ya.
Ada riwayat dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin bada'a bil masjidi faraka'a fihi rak'ataini tsumma jalasa. Ya. Kata Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu apabila beliau pulang dari safar, beliau mulai masuk masjid, mendahulukan masuk masjid, ya. Beliau mendahulukan masuk masjid, lalu beliau salat 2 rakaat di dalamnya, kemudian beliau duduk, ya. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, demikian. Nah, ini anjuran, ya. Bukan wajib, ya, bukan wajib, ini anjuran, ya. Tidak mesti melakukannya, namun ini afdal, ya, lebih baik untuk melakukannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, berikutnya di antara adab atau hal yang dianjurkan ketika tiba dari safar adalah membuat acara makan-makan sepulang dari safar, ya. Acara makan-makan sepulang dari safar. Ini sebagai bentuk, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena pulang dalam kondisi selamat, ya, demikian. Acara seperti ini disebut dengan an-naqi'ah, ya, an-naqi'ah. Acara seperti ini, ya, disebut dengan an-naqi'ah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dalam hal ini ada satu riwayat hadis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, annahu lamma qadimal madinata nahara jazuran au baqaratan, ya. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau datang atau tiba pulang, ya, ke Madinah, beliau menyembelih unta atau sapi, demikian, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, dalam kitab sahihnya, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, walaupun kita katakan, ya, ini hukumnya sunat, ya, tentunya, ya, tidaklah memberatkan. Jangan sampai pula, ya, dalam safar ini biasanya seseorang yang bersafar dia telah menghabiskan biaya yang besar, ya. Ya, bukanlah merupakan kewajiban ataupun keharusan, ya, ketika untuk bersyukur kepada Allah itu dengan cara menyembelih sapi ataupun unta, ya, ini tentunya bisa jadi menghabiskan biaya yang besar. Namun bukanlah sebuah kesalahan kalau seandainya orang yang mampu untuk melakukannya dia pun mengamalkan sunnah ini, demikian. Ini tidak mengapa, ya. Tapi kita katakan ini bukan satu perkara yang wajib, bukanlah perkara yang harus mesti, demikian, ya. Dan tidak mesti pula harus berupa kambing, unta dan sapi. Bisa juga mungkin yang lebih rendah ketimbang itu, ya. Bisa juga mungkin barangkali, ya, mengundang saudara teman-teman, ya, sambil makan oleh-oleh, ya, dari tujuan safarnya, demikian, ya. Ya, barangkali ada sebagian orang kalau dia pas, ya, safar dia memberikan oleh-oleh, ya, untuk orang-orang yang ditinggalkannya sebelumnya, ya, baik itu keluarganya maupun kerabatnya, begitu juga, ya, teman-temannya yang nantinya, ya, mereka ini akan dibagikan makanan seperti itu, ya, oleh-oleh tersebut. Baik, ya, ini kebiasaan yang insyaallah taala baik, ya, bukan sebuah kesalahan, ya. Karena Nabi SAW juga, ya, pernah melakukannya, bahkan lebih besar biayanya, yaitu menyembelih unta atau sapi. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, nah, di antara petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam safar, dan ini adalah adab safar, seorang wanita ketika dia bersafar, ya, ini mestilah dia bersama dengan mahramnya. Nah, ini mestinya memang dibahas di
di awal ya. Namun tidak mengapa kita mengingatkan ya, jangan sampai ya wanita ketika dia bersafar sendirian tanpa mahramnya ya. Dia bersafar sendirian tanpa mahramnya. Hendaknya ketika dia bersafar itu bersama dengan mahramnya. Demikian. Dalam hadis ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhiri tusafiru masirata yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin 'alaiha. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir dia bersafar dengan jarak sehari semalamnya kecuali bersama dengan mahramnya ya, dengan mahramnya. Demikian ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam lafadz yang lain ya, dengan lafadz yang lebih umum, kalau di sini disebutkan safarnya jarak sehari semalam ya. Dalam hadis yang lain disebutkan tanpa penyebutan ya jarak dan waktu, tapi adalah kondisi safar ya. Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah boleh ya, janganlah ada seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan kecuali bersama dengan perempuan itu ada mahramnya, dan janganlah ya seorang wanita itu bersafar kecuali bersama dengan mahramnya. Nah, disebutkan di sini dengan bentuk safar secara umum ya, demikian. Maka di sini tidak mesti harus jaraknya ya 1 hari 1 malam, demikian. Ya kalau dia safar, dinyatakan safar, maka tidak boleh dia bersafar tanpa mahramnya, demikian. Nah, dalam hadis yang barusan kita sebutkan ya, tiba-tiba ketika Nabi SAW baru saja menyebutkan hadis seperti itu, ada seorang laki-laki yang berdiri ya, berdiri lalu mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar untuk berhaji ya, sementara aku tercatat dalam peperangan ini dan itu. Disebutkan beberapa bentuk beberapa peperangan yang akan diikutinya, demikian. Sehingga ya ini tidak ini menyebabkan dia tidak bisa menemani suaminya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya ya, intalik fahujja ma'a imra'atik ya, kata Nabi SAW ya, bergegaslah ya, pergi haji bersama dengan istrimu, demikian ya. Rasulullah SAW ini membatalkan keikutsertaan laki-laki tersebut untuk berperang bersama Nabi SAW atau berperang ya, jihad fisabilillah ya. Lalu Nabi SAW memerintahkannya untuk ya, untuk menemani istrinya bersafar, demikian, agar istrinya itu tidak melakukan kemaksiatan dan dosa ya, demikian ya. Oleh karenanya ini menunjukkan ya, tidak bolehnya seorang wanita itu dia bersafar tanpa mahramnya ya, tidak boleh ya bagi seorang wanita itu bersafar tanpa mahramnya. Perhatikan dalam hadis ini ya, Rasulullah sampai membatalkan ya keikutsertaan seseorang untuk pergi berjihad, lalu diarahkan untuk menemani istrinya yang haji. Nah, seperti itu, agar istrinya tidak melakukan dosa, demikian. Dan kebutuhannya adalah kebutuhan haji ya, bukan lantas ya karena haji ya tidak mengapa untuk ya bersafar tanpa mahram. Nah, seperti itu ya, bukan lantas ya untuk mendapatkan atau meraih sebuah tujuan ya itu menghalalkan segala cara, tidak demikian. Ini dalil yang bisa kita ambil kesimpulan darinya, diantaranya adalah Islam itu tidaklah menghalalkan segala cara untuk menggapai sebuah tujuan. Walaupun tujuannya itu baik,
Tapi tidak lantaslah ya semua cara ya untuk menghantarkan kepada tujuan yang baik tersebut itu dibenarkan. Demikian ya. Bukan lantas ya untuk melakukan ya ibadah haji ya. Lantas perempuan itu dia boleh bersafar tanpa mahramnya ya. Seperti itu. Nah, itu tentunya sebuah dosa. Demikian. Nah, kalaulah haji saja ya, untuk urusan haji saja seorang wanita tidak boleh ya bepergian tanpa mahram, bersafar tanpa mahram, tentunya ya apabila seorang wanita bepergian ya untuk tujuan ya di bawah derajat haji tentunya, maka ya ini lebih butuh untuk berangkat bersama dengan mahram. Nah, seperti itu ya. Haji saja yang begitu tinggi yang merupakan rukun Islam ya tidaklah membuat bolehnya seorang wanita itu bersafar tanpa mahram. Demikian ya. Seperti itu. Maka tentunya untuk tujuan-tujuan yang lainnya seperti untuk berwisata ya, untuk silaturahim kita katakan. Yang silaturahim ini bukanlah rukun Islam ya. Maka tidak boleh untuk bersafar tanpa mahramnya, lebih dilarang tentunya ya. Nah, seperti itu. Ya tadi sudah kita sebutkan apa alasannya? Karena sebuah syariat yang agung itu haji yang dia termasuk rukun Islam ya. Yang dia kewajiban yang termasuk kewajiban yang paling wajib ya, di antara kewajiban-kewajiban yang paling wajib ya, di antara 5 kewajiban ya yang paling wajib itu ya, ini ada ya berhaji ke Baitullah ya. Ini termasuk kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia termasuk rukun Islam ya. Nah, itu tidaklah membuat ya wanita itu menjadi boleh untuk bersafar melakukan haji tanpa mahramnya, seperti itu ya. Maka tentunya dalam urusan-urusan yang di bawah itu, ya di bawah haji ini, yang dia bukan urusan, dia bukanlah masuk ke dalam rukun Islam, ya, maka ini lebih diwajibkan untuk bersafar dengan mahram. Nah, seperti itu, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan ini adalah akhir pembahasan ya dalam adab safar. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan membahas ya fasal baru, yaitu tentang adab berpakaian insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita cukupkan untuk penyampaian materi pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab. Kita buka sesi soal jawab. Kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, maka silahkan ya kirimkan pertanyaan lewat tulisan chatting WhatsApp ke nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, kondisi anak-anak kami masih kecil. THR yang diberikan kepada mereka itu tentunya belum bisa ya mereka itu mengelola keuangannya. THR anak-anak tersebut sejumlah 3 gram emas. Harta istri sekitar 90 gram emas. Harta suami sekitar 5 gram emas. Haulnya sudah 1 tahun hijriah. Bagian manakah yang harus dikeluarkan
zakatnya Ustadz, jazakallahu khaira, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kewajiban zakat, maka perlu diketahui bahwa zakat emas itu ada dua syarat wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Bila terpenuhi kedua syarat ini, maka wajib untuk membayarkan zakat emas tersebut. Yang pertama adalah bulughun nisab, sampainya nisab. Nah, nisab emas adalah sekitar 20 dinar atau setakar atau senilai dengan 85 gram emas 24 karat atau 97 gram emas 21 karat atau 22 karat atau senilai dengan 113 gram emas 18 karat, demikian. Sepertinya ini adalah ya emas 24 karat ya. Jadi nisab itu adalah batas minimal harta yang wajib dizakati ya. Nah, itu adalah 85 gram emas. Nah, untuk kewajiban membayar zakatnya, maka dilihat apakah emas-emas ini tergabung ya penyimpanannya ya, itu tergabung dalam penyimpanannya dan disatukan dia, walaupun dalam rincian ya kepemilikan itu berbeda. Tadi sudah dirinci 3 gram emas untuk milik anak-anak, 5 gram emas milik suami, kemudian 90 gram emas milik istri. Nah, ini permasalahannya apakah ya penyimpanannya itu digabungkan ya, yaitu di tangan istri, ya disimpan di tangan istri, atau pokoknya digabungkan ataukah terpisahkan ya. Nah, apabila memang digabungkan ya, disatukan, digabungkan, maka tidak boleh dipisahkan ya, tidak boleh dipisahkan ya. Nabi SAW bersabda, la yujma' baina mutafarriqin wala yufarraq baina mujtami'in, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi SAW bersabda yang maknanya tidak boleh digabungkan sesuatu yang terpisah dan tidak boleh dipisahkan sesuatu yang sudah tergabung, demikian ya. Kalau sudah tergabung ya jangan dipisah, kalau sudah terpisah ya jangan digabung. Maksudnya begini ya, inilah dia rinciannya. Nah, apabila memang ya emas-emas ini dia terpisah, maka jangan digabung. Kalau dia terpisah ya, terpisah itu maksudnya yang memegang dan yang diamanahi untuk menjaganya itu berbeda-beda ya, berbeda-beda. Maka tentunya emas milik anak dan milik suami itu tidak ada kewajiban zakatnya karena memang terpisah ya. Adapun yang wajib dizakati adalah emas ya istri ya, karena sudah masuk nisabnya ya. Minimal nisabnya adalah 85 gram emas dan ini berjumlah 90 gram emas. Sehingga yang wajib dizakati ya bila memang terpisah seperti ini adalah emas milik istri saja, itu sekitar ya 2,5%-nya atau ya 1/40-nya, demikian ya. Nah, namun berbeda halnya apabila emas-emas ini semuanya bergabung dan disatukan ya, dipegang atau diamanahkan kepada satu ya orang. Contohnya barangkali dipegang oleh istri, demikian. Walaupun ya ini diketahui adanya perbedaan ya berat timbangannya, demikian. Namun ternyata dia bergabung ya, maka wallahu ta'ala alam ya, kalau bergabung seperti ini dalam penyimpanannya dan satu orang yang ngurusinya, demikian, yang memegang amanahnya
ya. Maka yang seperti ini maka semuanya digabungkan. Maka bisa diprediksi atau bisa ditambahkan keseluruhannya, ya, maka jumlah emas tersebut adalah 98 gram emas, ya. 98 gram emas. Maka yang wajib dizakati karena ini sudah masuk kepada nisabnya dan sudah terpenuhi syarat yang kedua itu 1 tahun, maka ya dikeluarkan 2,5%-nya atau 1/40-nya. Ingat ya, ini jadi berbeda, ya. Berbeda, ya. Jadi kalau dia terpisah, ya, terpisah penyimpanannya, terpisah orang yang diamanahinya untuk memegangnya, demikian, ya. Atau masing-masing ini memegangnya, maka yang wajib dizakati punya hanya ya emas milik istri saja, dan itu hanya ya 2,5% atau 1/40 dari 90 gram saja. Namun apabila tergabung ya emas-emas ini, baik itu milik suami, milik anak maupun milik istri, nah ini tergabung, disimpan oleh satu orang, diamanahkan kepada satu orang, ya, diletakkan pada penyimpanan yang sama, maka yang wajib dizakati bukan 90 tapi 98, ya, total dari keseluruhannya, demikian. Jadi 2,5% atau 1/40 dari 98 gram emas. Nah, seperti itu, ya. Wallahu ta'ala alam wa anta fajazakallahu khaira wa fik barakallah. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana salat wanita yang tinggal, yang dia merasakan seperti adanya halangan, yaitu menstruasi, ya, dan ada sedikit tanda-tanda halangannya, tapi setelah dicek kembali ya tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika seorang wanita dia merasakan ada sesuatu yang keluar seolah-olah, seakan-akan, ya, itu satu barangkali cairan yang keluar ya dari kemaluannya, seperti akan muncul haidnya, ya, di waktunya. Namun ketika diperiksa ya tidak ada. Maka tentunya yang seperti ini telah jelas kondisinya bahwasanya ia dalam kondisi tidak haid, ya. Hanya saja sang wanita tersebut karena kehati-hatiannya ia pun tidak melakukan sholat, ya. Karena ternyata dugaannya yang ia meninggalkan sholat karena datangnya mensnya atau menstruasi atau haidnya, itu ternyata dugaannya keliru, ya. Maka tidak dosa bagi sang wanita tersebut karena dia menduga ya ada sesuatu yang keluar dan itu dia duga adalah haid, karena barangkali ini memasuki atau mendekati waktu-waktu haidnya. Namun ternyata setelah diperiksa, ya, dan waktu sholat telah berakhir, ya, ternyata dia tidak haid. Nah, maka yang seperti ini tidak ada dosa bagi sang wanita tersebut, ya, meninggalkan sholatnya karena berdasarkan persangkaan kuatnya. Hanya saja kewajiban bagi wanita tersebut adalah ya mengqadha sholat tersebut, ya, mengqadha sholat yang ditinggalkannya, ya. Karena keliru ya di dalam penetapan munculnya haid, ya, ternyata tidak haid, ya, seperti itu. Tidak ada dosa baginya. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Ibnu Majah dan yang lainnya, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memaafkan untukku dari umatku kesalahan yang tidak disengaja. Nah, ini kesalahan yang tidak disengaja. Ya, kesalahan itu bukan satu yang disengaja, ya. Kenapa tidak disengaja? Ya karena tadi menganggap bahwasanya keluar haid. Ya, dugaannya adalah haid. Mungkin karena dianggap ini sudah mendekati haid. Ya. Mendekati waktu haid, demikian, ya. Namun ternyata ditinggalkan sholat, kemudian diperiksa ternyata tidak haid. Maka ini adalah kesalahan tapi tidak disengaja. Maka Allah maafkan, tidak ada dosa. Demikian pula yang dimaafkan adalah kelupaan dan apa saja yang dipaksakan kepada mereka. Demikian, ya. Baik. Nah, hanya saja kewajiban itu tidaklah ya terangkat darinya, itu kewajiban sholat. Masih wajib baginya untuk sholat. Ya disebut dengan qadha, yaitu melakukan sholat di luar waktunya. Ya. Nah, ini wajib untuk dilakukan. Mengapa? Karena bukan karena ditinggalkan dengan sengaja, tapi karena ya ketidaksengajaan, demikian, ya. Maka ini dihukumi seperti orang yang lupa, ya, orang yang lupa, ya, orang yang tidak sadar, ya, orang yang tertidur, demikian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man nasiya salatan aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalika. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang kelupaan dari sholat atau ketiduran dari sholat, ya, maka hendaklah dia sholat tatkala dia ingat. Tidak ada tebusan baginya kecuali hal tersebut. Baik, maka ya orang tersebut, wanita ini, dia wajib untuk mengqadanya, mengganti sholat tersebut, ya, di waktu dia ingat, ya, seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bolehkah kita melanjutkan kredit yang mengandung unsur riba? Karena saya masih bingung Ustadz, sebab ada saudara kita yang masih melanjutkan KPR rumahnya. Sedangkan saya pernah membaca ayat tentang perintah Allah untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Mohon faedahnya Ustadz, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari harta-harta haram dan cara-cara haram untuk mendapatkan rizki. Amin ya rabbal alamin. Baik, ya. Bagi orang yang baru saja mengetahui bahwasanya kredit yang melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi talangan dan pihak ketiga ini tidak mau menanggung resiko kerugian, diketahui bahwasanya itu hukumnya riba, maka hendaknya mereka segera bertobat kepada Allah, ya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalam akadnya, ya, dalam akad seperti ini, maka ada dua sisi ribanya. Yang pertama adalah yaitu akad menyetujui, ya, pembelian dengan melibatkan pihak ketiga yang memberi talangan, seolah-olah, ya, sang pembeli rumah KPR ini dia berhutang kepada pihak ketiga yang merupakan pemberi talangan, ya. Nah, seperti itu. Maka ini adalah akad riba karena disepakati nanti akan ada tambahan, seperti itu. Baik,
Maka ini ditaubati. Kemudian yang kedua ada sisi ribanya yang lain adalah denda keterlambatan. Biasanya demikian, ya. Baik, maka apabila ditaubati, ya, apabila bertobat dari akad riba seperti ini, maka wallahu taala alam, ya, bila mampu untuk menyelesaikan ya pembayaran tersebut keseluruhan, ya, dengan menjual aset yang ada lalu menutupkan kepada pembiayaan atau pembayaran, ya, KPR tersebut, maka hendaklah dilakukan, ya, agar tidak berkelanjutan, ya, dalam ribanya. Nah, seperti itu, ya. Namun apabila tidak memiliki aset, tapi kita katakan, ya, tentunya rumah itu sudah aset, rumah itu adalah aset, maka bisa dengan cara, ya, dijual rumah tersebut kepada pihak lain, ya, lalu, ya, dia bisa menutupkan kepada, ya, hutang KPR tersebut, begitu, ya. Namun ini berikutnya, kalau seandainya dia tidak memiliki aset apapun, ya, adapun rumah tersebut pun itu tidak bisa untuk dijual juga, ya, tidak bisa dijual contohnya, ya, maka cukup dia bertobat dari akadnya, ya, yang dia bertekad untuk tidak kembali melakukan akad riba, yaitu pembelian, ya, barang-barang, ya, atau produk-produk dengan cara kredit yang melibatkan, ya, pihak ketiga sebagai pemberi talangan, ya. Ini disebut dengan kredit riba, kan, seperti itu. Dia berhenti dan bertobat dari hal seperti ini, atau dari bentuk-bentuk riba yang lainnya, bertobat dari ribanya. Nah, kemudian dia bertekad berikutnya, karena ada dua sisi ribanya tadi, sisi akad awalnya, kemudian ada dari sisi kita katakan denda keterlambatan, maka hendaknya, ya, dia tidak telat bayar agar nanti dia tidak kena denda seperti itu. Setidaknya ini yang bisa dilakukannya, demikian, ya. Setidaknya inilah yang bisa dia lakukan, ya, agar dia tidak jatuh ke dalam, ya, riba berikutnya. Lalu bagaimana dengan proses yang dia terus membayar cicilan, ya? Kita katakan dia sudah mentobati akad awalnya. Ya. Hanya saja dia tidak mampu untuk, ya, menutupi hutang, ya, dengan cara ribawi seperti ini, demikian. Karena dia tidak memiliki aset kecuali rumah tersebut, dan rumah tersebut tidak bisa dijualnya, ya. Dia tidak memiliki aset yang lainnya, maka dia boleh lakukan, dia taubati, ya, riba tersebut, ya, transaksi riba tersebut. Dia tidak lagi melakukan akad-akad ribawi, dan berikutnya adalah dia tetap melanjutkan pembayaran namun tepat waktu, sehingga dia tidak jatuh kepada praktek riba, ya, karena, ya, membayar denda keterlambatannya. Nah, seperti itu. Dan itu merupakan bentuk riba. Wallahu ta'ala alam, seperti itu, ya, barangkali solusi yang bisa dijelaskan demikian, ya. Adapun, ya, sisa riba itu, ya, kita katakan sisa riba itu ditinggalkan, itu bagi orang yang mengambil manfaat dari hutangnya. Kalau dikatakan tinggalkanlah sisa-sisa riba, wadaru ma baqiya minar riba, tinggalkanlah sisa-sisa riba, maka ini bagi orang yang dia mengambil manfaat dari riba hutang piutang, ya. Ini bagi orang yang akilur riba. Dalam hal ini mestinya, ya, pihak perbankannya atau pihak ketiga yang dia memberikan talangan, yang dia yang berhenti, ya, untuk mengambil manfaat, dia cukup membayar, ya, modal pokoknya saja. Nah, begitu mestinya. Maksudnya, ya, pihak perbankan atau pihak ketiga yang memberikan talangan tersebut, dia yang berhenti dari mengambil tambahan. Cukup dia memberlakukan pembayaran, ya, modal pokoknya saja kepada para nasabah-nasabah yang membeli, ya, KPR dengan cara kredit, ya, lewat lembaga ini. Nah, seperti itu. Itu mestinya
yang berkewajiban untuk meninggalkan sisa riba. Ya, bukan orang yang dia berhutang, ya. Adapun orang yang berhutang, nah apabila dia dituntut ya oleh pihak ketiga ini, nah ini bisa merugikan dirinya. Oleh karenanya dia tetap harus bayar. Nah, seperti itu. Kalau mau dia tinggalkan, maka dia harus jual aset, sementara dia tidak punya aset. Nah, demikian. Begitu. Kalau dia jual, dialihkan kepada pihak lain, terkadang pihak lain tidak mau untuk ya membelinya. Nah, ini sebabnya jadi masalah. Nah, seperti itu. Ya, jadi wallahu taala alam, ya. Jadi dalam hal ini ya pembeli tersebut ya dia cukup bertobat, kemudian dia membayar ya dia cukup membayar tepat waktu agar dia tidak terkena ya denda keterlambatan, yang itu termasuk praktek riba. Nah, seperti itu ya. Adapun meninggalkan sisa riba itu adalah orang-orang yang mereka memberlakukan talangan itu, mereka yang harusnya tidak mengambil sisa riba. Demikian ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, saya izin bertanya, adakah dalil tentang zakat penghasilan? Apakah hukumnya zakat penghasilan? Jika zakat penghasilan itu ada, sebaiknya diberikan untuk pembangunan masjid atau diberikan untuk orang-orang yang tidak mampu? Setiap berapa bulan ataukah per tahun zakat penghasilan itu dikeluarkan? Apa saja harta yang termasuk zakat penghasilan? Apa investasi tanah termasuk zakat penghasilan? Contoh, jika punya harta tabungan uang sampai 100 juta dan investasi tanah sampai setahun, apakah wajib dikenakan hukum zakat penghasilan? Maaf Ustaz, ya pertanyaannya demikian ya, agak banyak karena keterbatasan ilmu. Demikian. Semoga Allah selalu merahmati Ustaz dan keluarga. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat penghasilan tidak pernah diberlakukan di zaman Nabi SAW, kecuali hanya pada beberapa profesi, dan itu pun bukan pada profesinya tapi pada hasilnya. Seperti contohnya pertanian, peternakan, ya. Begitu juga para pedagang, ya. Dan itu pun bukan pada profesinya tapi pada hasilnya, ya. Pertanian itu hasil panennya, peternakan itu hewan-hewan ternaknya. Begitu juga ya perdagangan itu pada keuntungan per tahunnya, demikian, ya. Yaitu pada putaran uang plus keuntungan, modal plus keuntungan, ya. Yang ini mengikuti zakat emas dan perak, demikian. Adapun ya penghasilan atau profesi-profesi yang lainnya maka tidak ada. Karena saat ini ada namanya zakat profesi. Kita katakan zakat profesi ini ya ini merupakan ya ijtihad yang keliru, ya. Dari ijtihad ya ulama-ulama belakangan ini yang mereka memberlakukan zakat profesi, ya. Jadi tidak ada zakat profesi ini, maksudnya adalah zakat dari gaji, tidak ada, ya. Mengapa demikian? Karena pertama tidak ada dalilnya. Di zaman Nabi SAW ada profesi-profesi yang itu mereka mendapatkan gaji, seperti contohnya ya para penarik zakat, ya, para penarik jizyah, itu ada di zaman Nabi. Begitu juga sebahagian dari gubernur yang ditempatkan atau ditunjuk ya di beberapa wilayah. Begitu juga di zaman para sahabat seperti Abu Bakar, ya, para khalifah-khalifah setelah Rasulullah SAW, itu mereka diberikan gaji, demikian. Namun tidak diketahui adanya zakat pada gaji mereka, ya.
Nah, jadi tidak ada zakat profesi, ya. Adapun para ulama yang mereka berijtihad yang memberlakukan adanya zakat pada profesi atau pada gaji, maka kita katakan sesungguhnya ini adalah hasil pengkiasan, yaitu penyamaan dengan pertanian, ya, atau dengan rikaz, yaitu barang temuan, barang atau kita katakan hasil bumi yang didapatkan dari perut bumi, demikian. Nah, seperti begitu didapatkan maka wajib dikeluarkan, ya. Dan anehnya zakat profesi ini, yaitu zakat pada gaji, itu hasil pengkiasan dari beberapa model zakat, ya. Untuk, ya, nilai takarannya maka tidak diberlakukan nilai takarannya, ya. Mulai dari gaji 3 juta atau 2,5 juta UMR seperti itu tetap dipotong gajinya, ya. Itu disamakan dengan, ya, zakat rikaz, yaitu barang-barang temuan yang ada di perut bumi. Begitu juga disamakan dengan zakat pertanian, ya. Begitu panen maka dikeluarkan zakatnya, demikian. Namun, ya, untuk penetapan kadar wajib zakat yang harus dikeluarkan itu mengikuti, ya, atau dikiaskan kepada zakat yang lain, yaitu zakat emas dan perak, ya. Zakat emas dan perak, yaitu dia dengan nilai 2,5% atau 1/40. Adapun yang tadi, ya, begitu didapatkan, ya, begitu bergaji, ya, begitu gajian maka langsung dipotong. Kenapa dipotong langsung tanpa melihat kepada nisabnya? Ini disamakan kepada zakat rikaz, yaitu zakat, ya, barang-barang yang didapatkan dari perut bumi, ya, harta yang didapatkan dari perut bumi, demikian, tanpa melihat, ya, nisabnya, batas minimal harta yang wajib dizakati, maka tetap dia dikeluarkan, demikian. Nah, seperti itu. Namun anehnya berikutnya, ya, begitu, ya, dikeluarkan dia tidak mengikuti zakat rikaz itu, ya. Yang zakat rikaz itu 1/5. Kalau zakat pertanian dia 1/10 atau 1/20, tapi mengikuti zakat emas dan perak. Jadi ini gabungan. Nah, maka kita katakan inilah keanehan dari zakat profesi. Kemudian berikutnya adalah itu dilakukan, ya, dipotong setiap bulannya, dianggap bahwasanya itu seperti panen, ya. Jadi begitu gajian itu seperti panen, ini maka mengikuti zakat pertanian. Jadi untuk nisabnya tidak perlu ada nisab, itu mengikuti zakat rikaz, ya, itu barang berharga yang ditemukan dari perut bumi. Untuk penentuan kadar wajib zakat yang wajib dikeluarkan, kadarnya itu mengikuti emas dan perak. Kemudian untuk mengeluarkannya maka ini mengikuti zakat pertanian, yaitu kapan didapatkan maka itu wajib dikeluarkan, seperti itu, seperti panen, dianggap. Lihat ini, pada zakat profesi ada 3 kolaborasi zakat: zakat rikaz, zakat emas dan perak, kemudian zakat pertanian. Dan ini kita katakan, ya, kerancuan dan kekeliruan dari zakat profesi ini. Sebenarnya tidak ada zakat profesi, ya, demikian. Jadi tidak wajib, ya, zakat pada gaji yang ada pada kita, kecuali apabila setiap gajian, ya, ada sebagian dari gaji tersebut yang disimpan, ya, sampai bertahan sampai 1 tahun. Dan itu sudah mencapai nisabnya. Contohnya ada orang yang bergaji sampai 10 juta, atau kita katakan, ya, sampai dia 5 juta setengahnya, kita katakan. Yang digunakan cuma setengahnya, yang setengahnya lagi 2,5 juta disimpannya. Maka kita katakan, ya, ini sangat mungkin dalam setahun dia sudah sampai nisabnya, demikian, ya. Maka ketika sudah, ya, sampai nisabnya dan bertahan 1 tahun nisab tersebut, maka wajib zakat. Bukan karena dia zakat profesi, tapi disebut dengan zakat harta, ya, zakat uang yang mengikuti zakat emas dan perak. Nah, seperti itu, demikian, ya.
Baik ya. Adapun investasi tanah, maka tanah itu ya tidaklah wajib dizakati kecuali apabila ingin dijual belikan. Jadi barang-barang akor, barang-barang yang tidak bergerak seperti rumah, seperti tanah, lahan, ya, seperti mungkin kendaraan, ya, itu tidak ada zakatnya kecuali apabila ya ingin diperjualbelikan, ya, ingin dijual belikan. Maka apabila dalam proses penjual belian itu telah mencapai 1 tahun, maka baru wajib dizakati karena tentunya nominalnya itu sudah masuk nisabnya. Demikian, ya, seperti itu. Jadi apabila hanya sekedar aset saja, lahan, tanah yang dibeli itu belum mau dijual, hanya disimpan saja, dibiarkan, nanti ketika hendak dijual dan dalam proses penjualan ternyata sampai 1 tahun prosesnya baru laku dan nilainya itu sudah sampai nisabnya, maka di sini baru ada zakatnya. Namun apabila dalam 1 tahun belum juga, ya, dalam 1 tahun ternyata sudah laku, maka tidak ada zakatnya. Demikian. Kecuali kalau memang profesinya adalah jual beli tanah yang berkelanjutan, maka ada zakatnya. Ya, demikian. Wallahu taala alam. Adapun ya zakat yang memang wajib untuk dikeluarkan, ya, zakatnya, maka tidak boleh diarahkan kepada ya lembaga-lembaga seperti contohnya masjid, ya, seperti sekolah, ya, seperti yayasan, ya, maka tidak boleh. Zakat itu diarahkan kepada 8 asnaf, fakir, miskin. Nah, ini semuanya adalah orang-orang sampai nanti yang terakhir. Itu semuanya adalah individu-individu, ya, demikian. Bukan kepada lembaga. Kecuali kalau lembaga itu ada individunya. Maka individunya yang dizakati apabila individunya tersebut adalah fakir, miskin, dia amil, ya, orang yang sampai safar contohnya, atau dia mu'alaf dan seterusnya. Yang berjumlah 8 asnaf yang sebagaimana disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Demikian, ya. Wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan, ya, kajian kita pada pertemuan kali ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekeliruan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Adapun kebenaran maka ambillah, sementara kesalahan dan kekeliruan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam untuk berdonasi, membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Ya, silakan miliki aset akhirat yang minimal pahalanya 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir pahalanya walaupun kita telah tiada tatkala dimanfaatkan apa yang kita infakkan tersebut. Ya, kirimkan dan transfer, ya, ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.